DPR resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. RUU KUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa siang. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, kita tahu bersama bahwa pro kontra di luar sana masih ada, begitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriano Putra. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan nama. Baik, jadi kami di sini akan melakukan pengerjaan tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Triyono, yaitu tentang fenomena hukum yang terjadi di saat ini. Jadi kami mengambil fenomena hukum yang terbaru, yaitu tentang pengesahan KUHP Perdata. Jadi langsung saja kita akan pergi ke pembahasannya. Langsung saja. Sini saya akan menyampaikan fakta apa yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Pada tanggal 18 November 2025, DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi KUHP menjadi undang-undang yang baru. Dalam KUHP baru ini, terdapat sejumlah perubahan signifikan dibanding KUHP lama yang sudah berlaku sejak tahun 1981, termasuk perubahan mekanisme penyidikan, penahanan, dan juga prosedur peradilan pidana agar selaras dengan hukum pidana baru. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan revisi ini adalah untuk menyesuaikan dengan era baru, yakni agar sistem hukum acara menjadi lebih modern, adil, dan sesuai dengan perkembangan pada zaman saat ini. Saya Bernard Raya dengan NPM 25120111124 akan menjelaskan tentang analisis dengan logika deduktif, yaitu pertama adalah premis umum. Setiap peradilan pidana idealnya menjamin keadilan, memastikan hak asasi manusia, dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Faktanya, KUHP baru disusun untuk menggantikan KUHP lama yang sudah ketinggalan zaman dan kadang dianggap kurang fit dengan undang-undang pidana baru, serta dengan maksud agar hukum acara lebih modern dan relevan. Implikasi logis, jika KUHP baru diimplementasikan dengan baik sesuai maksud awal, maka proses penyidikan, penahanan, dan peradilan diharapkan lebih adil, transparan, dan menghormati HAM. Kesimpulannya, oleh karena itu, pengesahan KUHP baru bisa menjadi langkah penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Banyak pihak-pihak termasuk praktisi hukum menyebut bahwa KUHP baru memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tersangka, misalnya dengan kewajiban pemberitahuan hak untuk pendamping hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Namun, ada kekhawatiran dari peneliti dan organisasi masyarakat sipil bahwa RUU KUHP terjadi dengan proses cepat, minim partisipasi publik, dan mengandung pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Misalnya, potensi peningkatan kewenangan aparat tanpa pengawasan yang ketat. Dari berbagai tanggapan ini bisa disimpulkan bahwa meskipun niatnya reformasi hukum, keberhasilan KUHP baru sangat bergantung pada implementasinya. Khususnya sejauh mana kontrol, transparansi, dan perlindungan HAM dijaga. Implikasi bagi masa depan, KUHP baru ini bisa menjadi pintu masuk ke sistem peradilan yang lebih adil. Tetapi jika tidak dibarengi pengawasan dan budaya hukum yang baik, ia bisa malah memperkuat ketimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Baik teman-teman, setelah penjelasan yang panjang dari rekan-rekan saya tadi yang sudah menjelaskan, pada intinya pengesahan KUHP baru adalah fenomena hukum besar yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dan bisa berdampak luas bagi cara hukum dijalankan di Indonesia. Tetapi ingat, bukan hanya dari undang-undang saja, tetapi dari cara pengimplementasian hukum itu tersendiri, pengawasan dan kesadaran publik. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami berterima kasih kepada Bapak Agus Triyono yang sudah memberikan tugas. Jadi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.